Bab 1471, Putri Baptis. Meskipun posisinya hanya di sisi terjauh, mereka semua memahami bahwa ini adalah tempat di mana hanya ksatria naga yang dapat duduk, dan membiarkan mereka berada di dalam kotak ini sudah merupakan ekspresi penuh dari status mereka. Pada saat ini, cahaya dan bayangan melintas, dan sesosok muncul dari udara tipis. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu ini saling kenal, itu adalah Huang Liangwei, ksatria naga cahaya suci. Tuan Seng Guang. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu buru-buru memberi hormat. Melihat mereka, Huang Liangwei tidak bisa menahan tawa, dan berkata, suasananya sangat tegang akhir-akhir ini, dan akhirnya ada sesuatu untuk rileks. Itu semua milikku, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Di Dragon Clan, jika ingin dihormati, kamu masih harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Selain kekuatan pribadinya, penampilan Lan Xuanyu di konferensi Tianlong beberapa kali ini semakin diakui oleh para ksatria naga. Standar ksatria naga pertama-tama adalah keefektifan pertempuran, kekuatan, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Tetapi mereka tidak semua pandai dalam kebijaksanaan dan perintah. Jika seseorang memiliki ide yang lebih baik, secara alami mereka akan merasa lega. Terlebih lagi, banyak yang optimis dengan warna biru. Biru, pernahkah kamu berpikir sendiri, apa gelar ksatria naga di masa depan? Tanya Huang Liangwei sambil tersenyum. Lan Xuanyu tercengang, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih jauh di belakang. Huang Liangwei tersenyum tipis dan berkata, perbedaannya tidak jauh, tidak bisakah kita masih melihatnya? Dengan darahmu, pencapaian Dragon Knight di masa depan hampir tak terhindarkan. Kamu bisa mulai memikirkannya. Haha, gelar Putri Naga Emas tidak lagi cocok untuk Anda. Lan Xuanyu tahu bahwa dia sedang bercanda dengan dirinya sendiri, dan tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dalam hati, saya diam-diam memfitnah, siapa nama ksatria naga, saya ingin disebut Dewa Naga, bagaimana menurut Anda? Sekelompok sosok mulai muncul di dalam kotak, dan itu adalah ksatria naga yang berteleportasi. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu memiliki status paling rendah, jadi mereka tidak hanya duduk, agar tidak berdiri lagi dan memberi hormat kepada para ksatria naga. 18 ksatria naga, segera ada lebih dari selusin, bahkan lebih dari mereka yang memiliki konferensi naga langit. Lan Xuanyu mendengar Luolan berkata bahwa beberapa ksatria naga tidak pergi ke pertemuan Tianlong karena mereka tidak punya waktu, tetapi karena mereka tidak ingin menggunakan otak mereka. Jenis mereka adalah bahwa mereka akan menerapkan keputusan yang dibuat oleh pertemuan Tianlong. Tapi kita tidak bisa meremehkan ksatria naga seperti itu. Ksatria naga yang tidak ingin menggunakan otaknya seringkali sangat kuat di antara ksatria naga. Itu juga merupakan perwakilan dari militan. Saat ini, kedatangan selusin ksatria naga langsung membuat kotak itu hidup. Setelah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu memberi penghormatan, mereka tidak bersikap terbuka dan sangat sopan kepada mereka. Namun, para ksatria naga sebenarnya sedikit penasaran. Biasanya, kotak ini seharusnya tidak dapat diakses oleh siapapun selain ksatria naga. Ini membutuhkan persetujuan khusus dari kursi pertama Tianlong, yang bahkan kursi kedua tidak dapat diputuskan oleh Zhong Zichang. Pada saat ini, cahaya perak menyala, dan ksatria naga fajar Zhong Zichang dan ksatria dinosaurus tinta Luolan tiba. Saya telah melihat kursi kedua, dan Tuan Luolan. Tentu saja, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga segera memberi hormat. Melihat mereka, Zhong Zichang dan Luolan jelas sedikit terkejut. Luolan berkata dengan lugas, apakah kamu di sini juga? Apakah persetujuan khusus pertama? Lan Xuanyu berkata, kami tidak tahu. Itu adalah lokasi teleportasi yang diberikan oleh staf klub Tianlong. Kami datang ke sini dan kami di sini. Tampaknya memungkinkan kami untuk duduk di samping. Mata Zhong Zichang berkedip-kedip, dan dia berkata, ayo kita lakukan. Senang mengikuti lelang di sini. Ya, Lan Xuanyu dengan hormat setuju. Meskipun ia adalah seorang agen rahasia manusia, ia memiliki kesan yang baik terhadap Zhong Zichang. Ksatria naga Downing selalu merawat mereka dengan baik, dan memintanya untuk membuat baju besi naga tingkat artefak untuk mereka. Ini bisa dianggap karena mereka sekarang berada di paha klan naga. Staf bergegas dan membimbing Zhong Zichang dan Luolan ke tempat duduk mereka. Ketika mereka berdua duduk, Luolan tidak bisa menahan ekspresi terkejut, tetapi Zhong Zichang tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli apa Luolan, dia peringkat ke-6,
jadi tentu saja dia duduk sedikit di sampingnya, tetapi Zhong Zichang tidak benar-benar duduk di tengah. Ketika dia mengambil tempat duduknya, ada 2 kursi di tengah. Dengan kata lain, Zhong Zichang, sebagai kursi kedua Tianlong, menempati peringkat ketiga. Para ksatria naga juga menemukan ini. Ksatria naga hitam Luo Yayuan berkata, apakah kursi pertama Tianma datang ke sisi kita? Luo Lan bertanya dengan bingung, tapi masih ada beberapa tempat tersisa. Di sisi lain Zhong Zichang, yang juga dekat dengan pusat, memang ada beberapa tempat tersisa. Pada saat ini, raungan naga dalam tiba-tiba menjadi lebih keras, dan suara berisik di luar menjadi tenang. Cahaya perak berkedip-kedip, dan 5 sosok muncul di dalam kotak pada saat bersamaan. Yang pertama adalah Jiang Weiqiang, Tianlong pertama. Kedatangannya secara alami membuat semua ksatria naga berdiri, tapi kemudian, ksatria naga ini semua menunjukkan ekspresi terkejut. Saya melihat orang yang dengan hormat dipegang Jiang Weiqiang karena terkejut. Gaun merah besar, wajah cantik, rambut merah kristal panjang tersebar di belakang kepalanya. Toleransi orang tingkat tinggi tidak diragukan lagi terbukti. Terutama di bawah latar belakang Tianlong pertama. Itu bahkan lebih kuat. Secara alami, mereka semua telah melihat ini, tetapi terakhir kali itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Jika bukan karena Tianlong pertama yang berangkat, mereka mungkin tidak dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Saya telah melihat kursi pertama, saya telah melihat dewa-dewa dan ksatria naga api. Para ksatria naga buru-buru memberi hormat. Orang yang didukung oleh Jiang Weiqiang secara alami adalah Zhang Chujia, ksatria naga api ilahi. Orang yang datang bersama mereka secara alami adalah 3 dari 4 tetua lainnya. Melihat Zhang Chujia, para ksatria naga sangat terkejut. Siapa yang tidak tahu bahwa ini pernah menjadi kecantikan nomor 1 klan naga dan merupakan pemimpin sejati dari generasi sebelumnya. Hanya saja mereka tidak pernah menyangka Zhang Chujia akan muncul kembali dengan cara seperti itu. Yang ini sudah berusia lebih dari 5.000 tahun, dan melihat penampilannya, dia tidak terlihat seperti tahun yang sekarat. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga terkejut saat ini. Bai Xiuxiu secara alami menebak siapa ini, dan yang membuat Lan Xuanyu terkejut adalah bahwa posisi Zhang Chujia di klan naga lebih tinggi dari yang dia kira. Dia tidak tahu bahwa ini adalah ibu pertama Tianlong. Tapi dari penampilan Jiang Weiqiang, dia juga bisa melihat betapa dihormati status Zhang Chujia. Tuan, dewa dan ksatria naga api. Sebagai kursi kedua, Zhong Zichang telah menyambutnya dan dengan hormat memegang tangan Zhang Chujia dari samping. Zhang Chujia tersenyum dan berkata, Zichang, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Aku selalu mendengar gurumu mengatakan betapa hebatnya dirimu. Telingaku akan menumbuhkan kepompong. Jangan panggil aku ksatria naga api dewa, kalian semua panggil aku hanya satu bibi. Aku bukan ksatria naga. Petik 2. Para ksatria naga memberi hormat lagi. Untuk ini, mereka kagum dari lubuk hati mereka. Zhang Chujia duduk di kursi pertama Tianlong dan dibantu oleh Zhong Zichang ke posisi sentral, dan duduk bersama Jiang Weiqiang. Tapi tatapannya tertuju pada Lan Xuanyu pada saat berikutnya, senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit kaya, dan dia melambai ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bergegas maju beberapa langkah, dan mendatangi Zhang Chujia untuk membungkuk, Lao Zhang. Zhang Chujia tersenyum dan berkata, bagaimana? Bagaimana tubuh dipulihkan? Lan Xuanyu berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Masih agak lemah. Zhang Chujia mengulurkan tangannya, dan Lan Xuanyu harus mengulurkan tangannya agar bisa memegangnya. Zhang Chujia mengalihkan pandangannya ke Jiang Weiqiang dan ksatria naga lainnya di sampingnya, dan berkata, aku dapat memberitahumu bahwa Lan akan menjadi putri baptisku mulai sekarang, dan tidak ada dari kalian yang dapat menggertaknya. Sebaliknya, meskipun tulang lamaku tidak baik selama beberapa tahun aku hidup, tapi aku tidak bisa mengampuni kamu. Apakah kamu mendengar itu, Weiqiang? Termasuk kamu. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton pun kaget. Bab 1472, Darah Esensi. Ketika semua ksatria naga melihat Zhang Chujia memanggil Lan Xuanyu, mereka semua telah memakannya. Pada saat ini, mereka terkejut mendengar bahwa wanita ini telah mengenali putri baptisnya. Apa identitas Zhang Chujia? Ini adalah eksistensi tertua klan naga yang masih hidup hingga saat ini, dengan status dan senioritas tertinggi. Meskipun sebagian besar ksatria naga yang hadir hanya satu generasi lebih rendah, ada juga beberapa ksatria naga muda yang 2 generasi lebih rendah darinya. Orang tuanya mengenali seorang putri baptis,
yang jelas merupakan masalah besar bagi klan naga. Itu menunjukkan betapa dia sangat menghargai Lan Xuanyu. Zhong Zichang memandang ke arah Hou Dingzong hampir tanpa sadar, dan Hou Dingzong mengedipkan mata padanya. Lan Xuanyu juga dikatakan tercengang, Putri Baptis. Kapan Anda mengenali diri Anda sebagai Putri Baptis? Kursi pertama Tianlong berbicara, dan tersenyum, Bu, Putri Dewa yang kau kenal adalah saudara perempuan angkatku, bagaimana aku bisa menggertaknya? Murid Lan Xuanyu tiba-tiba menyusut, dan dia mengerti dalam sekejap. Ini ternyata ibu pertama dari naga langit. Pelukannya bukanlah paha, tapi kaki yang besar dan tebal. Namun, apakah akan ada masalah baru? Jika mereka adalah hubungan ibu anak, apakah karena alasan inilah kursi pertama Tianlong mengingini darahnya sendiri? Meskipun mustahil untuk berintegrasi dengan sukses, apa yang harus dia lakukan jika dia benar-benar melakukan ini? Bunuh dirimu. Tidak, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Dalam sekejap, Lan Xuanyu memiliki banyak pemikiran di benaknya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Chujia dan Jiang Weiqiang pertama Tianlong, tetapi dia tidak akan pernah bertaruh. Hal ini terkait dengan hidupnya sendiri dan apakah dia akan menjadi dewa naga di masa depan. Itu tidak boleh ceroboh. Dia tidak berpikir dia membantu Zhang Chujia. Zhang Chujia benar-benar membantu dirinya sendiri seperti di permukaan. Bagaimanapun, sisi lain adalah putranya. Akankah dia berpikir bahwa jika putranya menelan darahnya sendiri dan berevolusi, itu akan lebih bermanfaat baginya, dan itu akan membantu putranya berevolusi menjadi Raja Dewa? Meskipun Zhang Chujia mengatakan apa yang dia ingin kenali dari putrinya, itu tidak membuatnya merasa nyaman. Lan, kenapa kamu tidak datang menemui ibu baptismu? Orang pertama Tianlong memandang Lan Xuanyu dengan maksud yang dalam. Lan Xuanyu terbangun dari pikirannya dalam sekejap, di depan begitu banyak ksatria naga, karena status Zhang Chujia mengatakan ini setara dengan suatu kepastian, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Saat ini, dia berlutut dan membungkuk kepada Zhang Chujia, Ibu Baptis. Bagus. Zhang Chujia melambaikan tangannya dengan lembut, dan lingkaran cahaya merah muda mengangkat Lan Xuanyu dengan ringan, dan fluktuasi kekuatan naga yang mengesankan melintas. Kamu duduk di sebelah ibu baptismu, Weiqiang, kamu pergi ayo lepaskan. Petik 2. Ya, Jiang Weiqiang segera berdiri, dan para ksatria naga lainnya secara alami tidak berani untuk tidak patuh, dan menyingkir sendiri. Zhang Chujia meraih tangan Lan Xuanyu, membiarkan dia duduk di sampingnya, tersenyum dan menepuk punggung tangannya. Zhang Chujia telah mendapatkan kembali penampilan mudanya, telapak tangannya ramping dan lembut, dan dia dan Lan Xuanyu bisa dikatakan sama-sama cantik dari generasi naga. Duduk bersama, memang benar Chunlan Qiuju pandai menang. Pada saat ini, kursi pertama naga juga memiliki perasaan aneh di hatinya, dia tidak pernah memiliki pemikiran lain tentang Lan sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah kursi pertama naga, dan Lan hanyalah gadis naga liar yang baru saja bergabung dengan naga. Statusnya juga tidak cocok, tetapi setelah saran ibunya, mentalitasnya berbeda, dan perasaan melihat Lan Xuanyu berbeda. Lan Xuanyu benar-benar duduk di atas jarum pentul sekarang, belum lagi, posisi duduknya sekarang adalah tempat duduk pertama Tianlong. Kotak ini adalah inti dari Longma Grand Auction, dan posisinya adalah inti dari kotak ini. Pada saat ini, dia bahkan bisa merasakan bahwa keinginan mental Zhong Zichang di sisi lain agak kabur. Ini pasti kaget juga. Sebelumnya, keluarga Zhong Zichang selalu paling mendukung Lan Xuanyu, dan dia juga tidak mengharapkan situasi di depannya. Zhang Chujia mengenali Lan Xuanyu sebagai putri baptis, dan sepertinya menghancurkan semua situasi yang telah dia ciptakan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Zhong Zichang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gurunya. Tidak ada ekspresi di permukaan Hou Dingzong, tapi ekspresi di matanya memberinya sedikit isyarat untuk membuatnya tetap tenang. Naga tua itu tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya dibandingkan dengan dewa dan ksatria naga api ini. Semua ksatria naga yang hadir masih terlalu lembut. Itu hanya tindakan yang tampaknya biasa yang membawa semuanya kembali ke jalurnya. Biarkan situasi Jiang Weiqiang yang sebelumnya tidak stabil menjadi stabil kembali. Anda tahu, 10 hari yang lalu, yang ini masih sekarat, dan dia bisa mati kapan saja. Setelah penguasa sebenarnya dari klan naga tidak mengatakannya. Dibandingkan dengan dia, putranya masih jauh lebih buruk. Tianlong pertama kali berkata, mari kita mulai pelelangan. Ya, staf setuju dan segera pergi untuk memberitahu.
Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan Zhang Chujia berkata kepada Lan Xuanyu di sebelahnya, "Putri, jika Anda memiliki sesuatu yang Anda sukai nanti, ambillah saja. Kami tidak memanfaatkan orang lain. Semua hal yang Anda potret hari ini adalah ini hadiah pertemuan untukmu dari ibuku. Kekayaanku tidak akan dibawa oleh hidup atau mati. Wei Qiang tidak terlalu membutuhkannya, bantu aku membelanjakannya." Petik 2. Lan Xuanyu tetap kosong, perasaan krisis di hatinya sedikit menurun, tetapi tanpa sadar bertanya-tanya, apakah ini melumpuhkanku? Pada saat ini, setelah pikirannya sedikit stabil, dia sudah memiliki rencana. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengerti. Dengan kebijaksanaan Zhang Chujia, dia pasti akan mengerti bahwa garis keturunannya akan terus meningkat seiring dengan kultivasi. Bahkan jika naga langit menduduki kursi pertama, jika Anda menembak diri sendiri, Anda harus menunggu sampai Anda berada di level Dewa Super sebelum memungkinkan. Karena itu, untuk saat ini, dia tidak dalam bahaya. Setelah dia menembus level Dewa Super, dia mungkin benar-benar tidak takut pada Jiang Wei Qiang. Memikirkan hal ini, dia tenang, tetapi untuk beberapa hal, dia masih perlu mempersiapkan diri. Dengan Zhang Chujia di sini, jelas bahwa Zhong Zichang tidak bisa menahan diri. Dia sekarang agak ragu apakah dia benar membantu Zhang Chujia mendapatkan kembali masa mudanya. Jika tidak ada pemulihan, dia tidak boleh meninggalkan retret dan keluar lagi. "Terima kasih Ibu Baptis, tapi aku tidak bisa meminta barang-barangmu secara cuma-cuma. Aku ingin membeli banyak." Lan Xuanyu menunduk malu-malu. Zhang Chujia berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, beli saja. Apakah saya masih tidak mampu membelinya?" Kesadaran ilahi Lan Xuanyu bergerak sedikit, menjaga suara itu dengan kesadaran ilahi dan berkata, "Ibu Baptis, saya hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda." "Hah? Anda mengatakannya?" Saat dia berkata, kesadaran spiritual Zhang Chujia melonjak dan langsung menyelimuti dirinya dan Lan Xuanyu. Dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, tidak ada yang bisa mendeteksinya, bahkan jika itu adalah kursi pertama Tianlong. Lan Xuanyu berkata, "Ibu Baptis, saya tidak dapat melakukan apapun secara gratis. Saya tidak dapat mengklaim hartamu dengan gratis. Saya telah menjadi yatim piatu sejak saya masih kecil. Baru saja Anda menerima saya sebagai seorang putri. Rasanya tidak seperti sebelumnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Katakan, tapi saya rasa saya harus melakukan sesuatu untuk Anda. Saya tidak tahu bahwa kursi pertama adalah putra Anda. Saya tahu, kursi pertama selalu berharap untuk mengembangkan garis keturunan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia pernah di Tang jauh sebelumnya. Saya mencobanya di atas panggung. Tetapi efeknya tidak terlalu bagus. Meskipun saya tidak tahu bagaimana darah saya berkembang, saya bersedia memberikan setetes pertama darah asli saya untuk studi pertama untuk melihat apakah itu dapat membantu perkembangan darahnya. Jika kursi pertama berhasil, dengan bakat kultivasi kursi pertama, itu pasti akan membantu Anda memperpanjang hidup Anda dengan lebih baik." Petik 2. Kata-kata Lan Xuanyu, mata Zhang Chujia tiba-tiba berubah ketika dia melihat dia, senyuman aslinya berkurang sedikit, dan ada sedikit kejutan di matanya. Gadis ini sangat pintar. Bab 1473, lot pertama. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lan Xuanyu? Ini adalah nama perdagangan. Garis keturunannya sekarang pantas menjadi nomor 1 di klan naga. Hampir semua ksatria naga akan tertarik dengan garis keturunannya. Tianlong pertama bahkan merasa terancam karena garis keturunannya yang tinggi. Apa artinya memberikan setetes darah esensi untuk pelajaran pertama naga? Ini berarti bahwa dia menunjukkan bahwa dia tidak berpikir untuk memperebutkan kekuasaan dengan Tianlong First, dan pada saat yang sama, juga untuk Tianlong First untuk memverifikasi apakah darahnya berguna, dan jika itu berguna, dia dapat membantu Tianlong First berkembang. Dengan cara ini, tidak ada alasan bagi Tianlong untuk menembaknya lebih dulu. Bahkan jika dia gagal menembus Dewa Super, perjanjian 10 tahun tidak akan memengaruhi statusnya. Gadis yang cerdas, miliki sikap tertentu ketika dia masih muda. Tidak buruk. Zhang Chujia sangat menyukai Lan Xuanyu, jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal-hal itu kepada Jiang Wei Qiang setelah mendengarkan ekspresinya, dia sangat puas, tetapi diam-diam dia mengaguminya. Bahkan jika Anda tidak dapat mencapai level Raja Dewa di masa depan, tidak ada masalah dengan dia untuk mewarisi garis keturunannya dan mengendalikan klan naga. Bahkan lebih baik dari Jiang Wei Qiang. Menurut umur normal naga,
Jiang Weiqiang masih memiliki umur paling lama sekitar 1000 tahun. Dengan bantuan domain garis keturunan Lan Xuanyu, mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi berapa umur Blue? Dia hanyalah naga baru. Dengan kata lain, jika Jiang Weiqiang meninggal, dia akan memiliki umur setidaknya 3000 tahun di masa depan, yang dapat mewakili garis keturunannya sendiri untuk memerintah naga selama lebih dari 3000 tahun. Memikirkan hal ini, Zhang Chujia menepuk tangannya dan berkata, Ibu Baptis mengerti maksudmu. Aku akan membicarakannya nanti. Kamu bisa yakin untuk menawar. Tabungan Ibu Baptismu adalah milikmu di masa depan, jangan berikan Weiqiang anak itu. Petik 2. Lan Xuanyu dengan hormat berkata, kalau begitu Lan lebih menghargai daripada takdir, terima kasih Ibu Baptis. Anak baik, Zhang Chujia melirik Jiang Weiqiang di sisi lain Lan Xuanyu. Jiang Weiqiang secara alami tahu bahwa mereka sedang melakukan transmisi, tetapi dia tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, jadi dia sedikit penasaran. Menilai dari ekspresi ibunya, dia sepertinya lebih puas dengan Lan. Mengapa tatapan ibu di matanya menunjukkan bahwa dia tidak terlalu kompetitif? Hanya saja jika Anda membiarkan diri Anda menceraikan istri Anda, saya khawatir itu tetap tidak akan berhasil. Atau hanya menikah satu orang lagi dan tetap di Dragon Star. Bagaimanapun, partner aslinya tidak akan meninggalkan dunia naga dengan mudah. Selama Anda bertindak rendah hati, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Saat ini, di tahap lelang, telah keluar seorang juru lelang. Ini adalah wanita anggun dengan rambut panjang hijau danau di balik kepalanya. Dia terlihat seperti dia berumur sekitar 30 tahun, dan dia mulia dan anggun. Ada sisik aquamarin berbentuk berlian di tengah alis, yang merupakan naga tingkat tinggi. Anda harus tahu bahwa ada lebih sedikit wanita di klan naga, dan lebih sedikit wanita cantik. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Lan Xuanyu ini. Halo semuanya, saya Zhang Minxuan dari klan Tianlong. Lelang hari ini diselenggarakan oleh saya. Karena ada begitu banyak lot dalam lelang ini, kami akan membaginya menjadi 3 hari. Setelah lelang dimulai setiap hari, hanya pintu keluar yang diizinkan dan tidak ada entry yang diizinkan. Setelah Anda meninggalkan ruang lelang, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk lelang hari ini. Harap perhatikan semua penawar. Selanjutnya, kita akan mulai lot pertama hari ini. Petik 2. Tanpa terlalu banyak rendering, pelelangan langsung dimulai. Beberapa orang dari suku Blue Ocean mendorong gerobak yang ditutupi kain merah. Sebagai lot pertama hari ini, tentu sangat penting. Seringkali harga lot pertama akan menentukan tren harga berikutnya. Di dalam kotak, Zhang Chujia bertanya pada Lan Xuanyu di sebelahnya, Nak, menurutmu berapa harga lelang hari ini? Lan Xuanyu berkata, harga transaksi harus lebih tinggi dari biasanya, harus jauh lebih tinggi. Oh, kenapa? Zhang Chujia bertanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu berkata, ada 2 alasan utama keefektifan lelang. Satu tergantung pada lelang, dan yang lainnya tergantung pada daya beli penawar. Lelang Longma kami tidak diragukan lagi adalah tempat teratas di seluruh galaksi. Itu tidak akan buruk, dan hari ini berkumpul para pemimpin dari semua ras. Alasan kedua adalah karena ancaman dari Crimson Realm akan muncul kapan saja. Setelah perang dimulai, semua orang membutuhkan sumber daya. Manfaatkan lelang besar ini untuk menimbun beberapa sumber daya yang diperlukan baik untuk semua ras. Pada saat ini, mereka secara alami tidak akan pelit. Petik 2. Zhang Chujia mengangguk dan berkata, ya, seharusnya begitu. Sementara dia berkata, dia mengambil piring nomor 1 di sampingnya dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Kamu akan menggunakan tembakan ini nanti. Tidak akan mahal. Petik 2. Lan Xuanyu tertegun sejenak, tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melirik Jiang Weiqiang yang duduk di sisi lain dari dirinya. Dewa tua pertama Tianlong tersenyum dan mengangguk padanya. Nomor 1, tentu tidak terlalu mahal. Karena semua orang tahu bahwa ini adalah merek pertama Tianlong. Siapa yang berani menawar dengan yang satu ini? Ini jauh lebih mudah digunakan daripada status siswa Shrek mereka di lelang kota Shrek. Terima kasih Ibu Baptis. Pada saat ini, semua ksatria naga secara alami mengerti, Zhang Chujia akan mendukung si biru. Status orang ini terlalu tinggi. Ada lebih dari 20 ksatria naga, lama dan baru, tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Mereka hanya bisa menonton dengan mata bersemangat. Ekspresi Zhong Zichang tenang, sementara kepala Tianlong di sisi lain selalu memiliki senyum tipis di wajahnya.
Tentu saja dia bisa merasakan suasana lembut di dalam kotak. Ibuku sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan orang yang lebih tua, dia jauh lebih buruk. Selain itu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa baginya untuk melakukan ini. Lan Xuanyu juga benar-benar tenang saat ini, dan tentara datang untuk menutupi air. Bagaimanapun, dia sekarang enak. Alasan mengapa dia melamar Zhang Chujia sekarang karena dia bersedia menyumbangkan darahnya sendiri memiliki banyak pertimbangan. Poin pertama adalah bahwa dia benar-benar yakin bahwa meskipun dia mendapatkan esensi dan darahnya sendiri, paling banyak itu akan merangsang garis darah kursi pertama naga, yang efektif untuk waktu yang singkat, dan tidak mungkin untuk membantu garis keturunannya berkembang. Karena itu, dia tidak takut Tianlong mendapatkan kursi pertama. Kedua, ini adalah jaminan teraman untuk diri sendiri, sehingga kursi pertama Tianlong akan sangat mengurangi pikiran untuk menembaknya. Jika Zhang Chujia tidak muncul, dia tidak akan melakukan ini. Dia lebih suka ksatria naga dibagi menjadi dua kelompok. Dengan perlindungan Zhong Zichang, dia tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Tetapi sekarang Zhang Chujia memberinya kesempatan ini, sehingga dia dapat membenarkan kata-katanya, bahkan di mata Zhong Zichang dan yang lainnya, dia tidak berdaya dan harus lebih dekat dengan kursi pertama Tianlong, tentu saja kesempatan terbaik. Perang antara dan Crimson Realm dapat dimulai kapan saja. Dalam perang, menghadapi musuh yang kuat, jika Tianlong pertama dengan sengaja menargetkan dirinya sendiri, sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Sebaliknya, jika dia lebih cenderung melindungi dirinya sendiri, keselamatannya pada dasarnya tidak akan menjadi masalah. Jadi, tetesan darah ini dikirimkan untuk menunjukkan sikap seseorang dan sekaligus membuat dirinya lebih aman. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu untuk darah Dewa Naga tumbuh. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak metode penyelamatan nyawa, setiap kali dia menimbang lebih banyak, dia akan lebih aman. Bahkan sekarang, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, lawan mungkin tidak bisa membunuhnya. Hal pertama hari ini adalah ketulusan dari keluarga naga kami. Lelang Zhang Minxuan berkata sambil tersenyum, dan saat berbicara, dia sudah mengangkat kain merah itu. Saat kain merah dibuka, penonton tiba-tiba berseru. Itu adalah telur besar, panjang lebih dari 2 meter, tubuh telur berwarna biru, dan ada pola naga samar di atasnya. Ini telur naga. Ketahuilah bahwa reproduksi klan naga adalah hal yang sangat sulit, setiap anggota klan, bahkan klan naga yang lebih rendah, akan dianggap serius. Telur naga dikeluarkan sebanyak mungkin, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pasti situasi yang hanya terjadi setelah asosiasi Tianlong mengizinkannya, jika tidak, ada begitu banyak ksatria naga di bawah ini yang berani mengambil telur naga untuk ditawar, bukankah ini mencari kematian? Bab 1474, Penawaran Sumber Daya. Telur naga berarti klan naga, jika menetas, itu setidaknya klan naga yang lebih rendah. Apakah itu adopsi atau menjadi hewan peliharaan, apakah ada yang lebih mewah dari ini? Membesarkan seekor naga, untuk menunjukkan keadilan, naga kami tidak berpartisipasi dalam pelelangan telur naga ini. Pada saat yang sama, kami hanya memulai pelelangan dengan koin kristal Tianlong. Ini adalah telur naga angin, dan ibunya adalah naga peringkat menengah. Selanjutnya, pelelangan dimulai. Petik 2. Di dalam kotak naga, Guo Ziyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jiang Wei Qiang dan berkata, kursi pertama. Keluarkan telur naga kita untuk ditembak, tidak begitu bagus. Jiang Wei mendesak, jangan khawatir, Tuan Guo, tentu saja kami ingin mengambil kembali telur naga ini. Alasan utamanya adalah membuat pelelangan sedikit lebih hidup. Ini merangsang konsumsi. Perang bisa dimulai kapan saja. Lelang ini, itu juga merupakan akumulasi penting bagi kami dan orang-orang Tianma. Petik 2. Guo Ziwan mengangguk, ekspresi jeleknya sedikit lega. Idiot, kami tidak menembak, tidak bisakah orang-orang Tianma melakukannya? Bagaimana dengan otakmu? Cao Yibo, yang duduk di sebelahnya, tidak bisa menahan ejekan. Guo Ziyan mendengus dingin, dan berkata, saya hanya berpikir bahwa naga kita benar-benar mengeluarkan telur naga, yang sebenarnya bukan hal yang baik. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengeluarkan keturunan Anda dan mengambil gambar. Dia sendiri adalah Feng Long, atau katakanlah itu adalah nenek moyang Feng Long terkuat di zaman sekarang. Melihat bahwa dia adalah keturunan dari atributnya sendiri, dia secara alami tidak puas. Saat Cao Yibo hendak mengatakan sesuatu, Zhang Chujia melirik,
dan kemudian dia mengambil kata-kata konyol dari bibirnya. 1000 koin kristal Tianlong. Tawaran sudah dimulai. Harga awal koin kristal Tianlong secara alami hanya itu. Tawaran pertama adalah awal dari harga telur naga ini. Ini juga menyebabkan hati Lan Xuanyu bergerak sedikit. Daya beli koin kristal naga langit ini sangat kuat. Meskipun telur naga tidak bisa dibandingkan dengan alat ilahi, harganya pasti sangat berharga. 1000 koin kristal naga langit dapat dipanggil, dan tampaknya para ksatria naga tidak puas, yang berarti harganya tidak terlalu mahal. Tidak heran jika mungkin untuk membeli artefak dengan ratusan ribu koin kristal naga. 1100 hari koin kristal naga. Zhang Minxuan di atas panggung terus mengubah gerakannya, menunjuk ke arah tawaran itu. Segera, harga naik terus, pada dasarnya dimulai dengan 10 koin kristal naga, dan secara bertahap mendekati 1300 koin kristal naga. Lelang ini sangat menarik. Lan Xuanyu menemukan detailnya. Saat melaporkan harga, Zhang Minxuan tidak menyebutkan nomor plat nomor lelang tersebut. Dengan kata lain, selain dia, tidak ada yang tahu keluarga mana yang melaporkan harganya. Tentu saja, tidak mudah untuk memiliki situasi yang mempengaruhi kutipan seseorang karena identitas pihak lain. 1630 hari koin kristal naga. Harganya terus naik. Harga telur naga normal tidak bisa dinilai, jadi hanya bisa diubah. 3000 koin kristal naga. Tiba-tiba, harga tinggi langsung menaikkan harga menjadi 3000. Zhang Minxuan menoleh ke kotak di sebelah kotak naga, dengan sedikit lebih banyak senyum di wajahnya. Itu benar, itu arah kotak klan Tianma. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Koin kristal naga 3000 hari. Dia mengulangi tawaran itu. Penonton diam, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa suku Tianma lah yang membuat tembakan. Ini adalah lot pertama, dan semua orang dapat melihat bahwa ini mungkin rutinitas antara suku naga dan Tianma. Tidak ada penawar lagi, dan harga koin kristal naga selama 3000 hari sudah sangat mengesankan, bahkan jika telur naga dibeli kembali, akan ada serangkaian masalah. Apalagi apa yang akan terjadi pada klan naga, membesarkan naga bukanlah tugas yang mudah. Pada akhirnya, telur naga itu jatuh palu dan dikaitkan dengan suku Tianma. Lelang lot pertama ini juga selesai. Terima kasih banyak, kami akan melanjutkan dengan lot kedua. Mulai sekarang, lot utama hari ini adalah berbasis sumber daya. Seharusnya lot yang paling ingin Anda lihat. Lot berbasis sumber daya pertama adalah yang langka dan familiar. Logam juga merupakan salah satu produk khusus dari kristal energi Denon kami. Petik 2. Saat berbicara, Zhang Minxuan memiliki sepotong biji ekstra di tangannya, memancarkan warna merah samar, seluruh tubuh dipotong menjadi bentuk kubus, memancarkan cahaya redup. Seperti kita ketahui bersama, kristal energi adalah sumber energi terpenting di galaksi Longma kita. Teknologi modern dari semua ras di federasi kita hampir semuanya dilakukan dengan dukungan kristal energi. Meskipun sumber energi kristal energi dikembangkan di mana-mana, kami Tianlong Kristal Energi Star tidak diragukan lagi memiliki kualitas tertinggi di antara semua kristal energi. Kepingan kecil di tangan saya ini cukup untuk menopang kapal perang kecil untuk berlayar selama lebih dari 30 hari. Petik 2. Setelah mendengarkan perkenalan Zhang Minxuan, Lan Xuanyu merasa sedikit berkedut, kristal energi. Bukankah ini Long Yuanjing dengan bentuk standar? Pada awalnya, Tianlong menggunakan benda ini untuk menghitung Federasi Douluo untuk pertama kalinya, dan hampir bunuh diri, dan menyebabkan ibunya sendiri jatuh ke bintang. Ketika dia memikirkan ini, ada sedikit kebencian di hatinya. Di antara banyak ksatria naga, yang lainnya baik-baik saja, kecuali kursi pertama naga, yang berasal dari hati. Hanya saja sekarang dia harus menyembunyikan pikirannya. Sebagai item sumber daya pertama yang muncul, item lelang kami adalah 10.000 kristal energi berukuran standar. Ya, itu adalah ukuran tanganku. Itu cukup untuk mendukung armada dalam perang intensitas tinggi. Harganya 100 koin kristal naga, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10 koin kristal naga. Petik 2. Energi adalah kebutuhan abadi di alam semesta. Energi Federasi Longma jelas berasal dari kristal energi semacam itu, yang sama sekali berbeda dari inti sumber sirkulasi positif monomer logam langka yang dikembangkan oleh Federasi Douluo. Secara relatif, teknologi Douluo Libang jelas jauh lebih maju. Inti dari siklus positif sumber monomer berasal dari ekstraksi logam langka. Selama ada logam langka, energi yang sesuai dapat diekstraksi.
Meskipun kehilangan logam langka juga besar, tunggal inti dari sirkulasi positif tubuh lebih tahan lama. Tentu saja, jika ada yang namanya kristal energi, siapa yang ingin memurnikan logam langka? Apa hal yang berat itu? Jelas, kristal energi di depan mereka tidak akan seperti kristal sumber naga asli, yang melekat pada indera ilahi oleh Tianlong pertama, atau bahkan klon yang menarik. Ini hal yang bagus. 120 hari koin kristal naga. Kutipan sudah dimulai, dan perang kemungkinan besar akan terjadi kapan saja. Meskipun 10.000 kristal energi tidak terlalu besar, jumlahnya tidak terlalu banyak. Terutama Zhang Minxuan benar. Kristal energi yang dihasilkan oleh Tianlong Xing adalah milik seluruh Federasi Longma. Kualitas tertinggi, itu selalu menjadi sumber daya strategis, yang hanya menjadi milik Tianlong Xing itu sendiri, dan tidak dijual dengan baik. Di galaksi Dragon Horse, semua planet yang memiliki kristal energi adalah bintang sumber daya yang paling berharga, dan sebagian besar berada di tangan Draco dan Pegasus. Lan Xuanyu menoleh dan berbisik ke kursi pertama Tianlong di sampingnya, kursi pertama. Saya telah ditugaskan ke armada klan Laut Biru, jadi apakah kristal energi ini juga dibutuhkan oleh armada? Tianlong yang pertama tersenyum dan berkata, kamu sudah menjadi putri baptis yang diakui oleh ibumu. Kamu tidak perlu memanggilku yang pertama secara pribadi, panggil saja aku saudara. Semua kapal perang federasi kita secara alami membutuhkan kristal energi. Milikmu, hal yang sama berlaku untuk kapal perang. Saya memeriksa informasinya beberapa hari yang lalu dan kapal perang yang ditugaskan kepada Anda agak tua. Saya akan meminta seseorang untuk mengganti klan Samudra Biru dengan 3 kapal perang yang lebih kecil tetapi berteknologi maju. Kristal energi di satu sisi, saya secara alami akan mengalokasikan cukup untuk Anda. Petik 2. Terima kasih, saudara. Lan Xuanyu menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya, dan diam-diam dia terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Tianlong pertama terhadap dia telah mengalami perubahan yang cukup besar, yang merupakan pelepasan niat baik yang jelas. Naik, meskipun saya tidak tahu mengapa, ini selalu merupakan hal yang baik, terutama sebelum perang dimulai. Bab 1475, 5 juta. Dengan kata-kata naga langit pertama, Lan Xuanyu, yang awalnya berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan kristal energi, secara alami kehilangan akal sehatnya. Tentu saja dia sangat menginginkan hal ini, tetapi di depan begitu banyak ksatria naga, itu sudah jelas. Itu bukan hal yang baik, itu akan diragukan. Karena itu, dia hanya bisa menahan pikirannya dan menonton pelelangan dengan tenang. Seperti yang diharapkan sebelumnya, harga penawaran dari lelang Longma ini jauh melebihi nilai dari item itu sendiri, terutama item sumber daya ini. Lelang jelas dirancang dengan baik, jadi hal pertama yang keluar adalah sumber daya cadangan perang yang penting. Segera, harga 10.000 kristal energi ini dibakar ke langit. Pada akhirnya, itu diambil oleh populasi menengah untuk lebih dari 550 koin kristal Tianlong. Ini hanya perlu dikirim setelah lelang selesai. Anda tahu, dalam keadaan normal, harga 10.000 kristal energi di dalam bintang naga langit adalah sekitar 180 koin kristal naga langit. Ayo kita minta undian berikutnya, kata Zhang Minxuan sambil tersenyum. Lot berikutnya masih berupa biji, seluruh tubuh memancarkan cahaya keemasan yang redup, dan tubuh berwarna agak gelap. Sebagai master penempaan, Lan Xuanyu secara alami mengenali apa ini. Ini adalah emas murni, di antara logam langka, kemampuan transmisi kekuatan jiwa termasuk yang terbaik, dan ini adalah bahan terbaik untuk membuat inti sumber sirkulasi positif monomer. Dia telah berada di Federasi Longma untuk beberapa waktu, secara alami, dia tahu bahwa ada beberapa planet di Federasi Longma yang menghasilkan benda ini. Adamantite sangat mahal di Federasi Douluo, dan hanya array inti kapal induk yang memenuhi syarat untuk menggunakan inti sumber sirkulasi positif tunggal yang diproduksi olehnya. Ini tidak mungkin untuk kapal perang biasa. Emas murni selalu menjadi sumber cadangan strategis yang penting dari Federasi Douluo di Federasi Longma. Meskipun emas murni memiliki nilai tertentu, nilainya tidak terlalu tinggi. Lan Xuanyu telah lama mendengar bahwa di sisi planet Xin, emas murni adalah logam langka paling populer yang telah berspekulasi karena output besar galaksi kuda naga, sedangkan Federasi Douluo sangat langka. Sebagian besar emas adamantite dari Federasi Douluo diperoleh dari Federasi Longma melalui planet jahat. Lan Xuanyu samar-samar tahu bahwa kepala generasi 7 setan Shrek sebelumnya mengintai di planet Xin dan merupakan sosok penting dengan kekuatan nyata di planet Xin.
10 ton emas murni, harga awal 50 koin kristal surgawi. Zhang Minxuan jelas tidak terlalu memperhatikan emas murni, dan tampak sedikit kecewa. Bagi Longma Federation, benda ini lebih banyak digunakan untuk pembuatan beberapa bagian penting kapal perang, seperti bagian penghantar kristal energi, namun harganya sendiri memang tidak tinggi. Lan Xuanyu benar-benar tidak bisa dikendalikan kali ini. 10 ton emas murni, dan dari bidak di tangan Zhang Minxuan, Anda dapat melihat bahwa kualitas emas murni ini cukup bagus. Namun, dia pasti tidak akan bergerak sendiri, dengan plat nomor di tangannya dan posisinya, jika dia bergerak untuk sedikit emas, itu benar-benar akan terlihat. Namun hal ini tidak mempengaruhi keikutsertaannya dalam pelelangan. Di bagian paling belakang dari seluruh lantai lelang, sesosok samudra biru kecil mengangkat plat nomor di tangannya. Orang itu adalah Liang Po. Matanya sedikit bingung, tetapi dia mengangkat plat nomornya lagi dan lagi untuk berpartisipasi dalam pelelangan emas murni ini. Sebagai anggota klub naga, Lan Xuanyu ingin mendapatkan beberapa tempat penawaran untuk lelang dengan terlalu mudah. Ketika dia mendapatkan kuota, dia melakukannya dengan nama kota Hongleong. Tempat-tempat ini, terutama yang berada pada posisi yang baik, diberikan kepada Huang Daoqi, Huang Yuanlong dan putra-putranya, tetapi diam-diam meninggalkan tempat penawaran untuknya. Nama ini telah lama berada di bawah kendalinya, dan dia dapat sepenuhnya melewati kesadaran ilahi. Untuk membimbing bawahan, keikutsertaan Liang Po dalam pelelangan juga memiliki alasan yang masuk akal. Ia adalah seorang pedagang yang menjual kembali segala jenis mineral. Dengan kedok identitas setingkat ini, secara alamiah ia tidak memiliki masalah untuk mengikuti pelelangan emas murni. Satu-satunya pertanyaan adalah, dari mana asal koin kristal Tianlong Liang Po? Meskipun Liang Po menghasilkan sejumlah uang dengan menjual kembali mineral selama periode ini, berpartisipasi dalam pelelangan jelas tidak cukup. Namun, saat membayar nanti, Lan Xuanyu akan memikirkan caranya sendiri, dan mengambil fotonya terlebih dahulu. Akhirnya, Liang Po mengambil emas murni itu dengan harga tinggi yaitu 145 koin kristal surgawi. Dibandingkan dengan harga transaksi sebelumnya, harga ini jelas tidak terlalu tinggi, dan tentunya belum menarik perhatian setiap peminat. Zhang Chujia menepuk tangan Lan Xuanyu di sebelahnya, dan berkata, apakah kamu tertarik pada hal-hal kecil ini juga? Lan Xuanyu terkejut, dan memandang Zhang Chujia dengan heran, penuh dengan keterkejutan di dalam hatinya. Apakah dia menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memerintah Liang Po dan ditemukan? Pengetahuan spiritual Chujia begitu kuat. Zhang Chujia tersenyum tipis dan berkata, meskipun kesadaranmu berfluktuasi sangat lemah, tetapi aku telah hidup lebih dari 5.000 tahun. Kelemahan tubuhku pernah membuat kesadaranku meningkat pesat, jadi aku bisa merasakannya. Lan Xuanyu menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, Ibu, saya memiliki bisnis perdagangan mineral di kota Hongleong, yang didukung oleh penguasa raja pada waktu itu. Saya menandatangani kontrak dengan keluarga kerajaan selama 1000 tahun, kontrak. Zhang Chujia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Anda hanya perlu memotret apa yang Anda inginkan. Tidak apa-apa membiarkan orang di bawah mengambil hal kecil. Anda pegang ini. Zhang Chujia tidak menyelidiki jawaban ambigu Lan Xuanyu. Sebagai gantinya, dia menyerahkan sebuah kartu. Lan Xuanyu tersapu dengan kesadaran ilahi, tubuhnya terkejut, dan wajahnya terkejut. Terlalu banyak. Di kartu dengan fungsi penyimpanan ini, ada 5 juta koin kristal Tianlong penuh. Kartu ini berwarna hitam, dengan pola yang diukir dari kristal sumber kosong, dan ada Tianlong Hui menandai. Ibu, ini keterlaluan. Apa latar belakangnya? Sebagai penguasa kota, Kaisar Daoqi juga mengambil 1 juta koin kristal Tianlong. Tembakan Zhang Chujia adalah 5 juta, yang merupakan angka astronomi bahkan untuk naga. Zhang Chujia tersenyum sedikit dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Milikku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Karena kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, kamu harus selalu membeli sesuatu untuk menyenangkan dirimu sendiri. Kamu dapat membeli apa yang menurutmu berguna, berapapun harganya. Suasana. Lan Xuanyu berseru dengan tulus di dalam hatinya, dan kemudian berkata, terima kasih ibu. Haha, Sister Blue, aku sedikit iri padamu. Kursi naga pertama tertawa. Di permukaan, dia terlihat memerah dengan wajah cantik, menundukkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi malu-malu dan malu-malu. Melihat kepala Tianlong, dia tidak bisa menahan gemetar, biru memang sangat cantik. Murni dari penampilannya,
Dia bahkan itu 3 poin lebih indah dari ibu yang dulunya kecantikan pertama dari klan naga. Bai Xiu, yang sedang duduk di tepi, sudah memalingkan muka. Percakapan antara Lan Xuanyu dan Zhang Chujia dan Jiang Weiqian tidak menyembunyikan suara mereka. Jika situasinya tidak istimewa, diperkirakan Bai Xiu sudah tertawa. Sister Blue, saya kira itu bisa setahun kemudian, bukan? Jika Anda memberitahu teman Anda bahwa sayap pertama mereka, kepala generasi baru Shrek Seven Monsters, disebut Blue Sister, itu akan sangat memalukan. Penawaran berlanjut dengan 5 juta koin kristal Tianlong Zhang Chujia. Lan Xuanyu malah menjadi tenang, tidak terburu-buru untuk bergerak, dan hanya membiarkan Liang Po berpartisipasi di dalamnya ketika beberapa sumber daya yang sangat penting muncul. Seperti yang dikatakan Zhang Minxuan sebelumnya, lelang hari ini sebagian besar adalah item sumber daya. Antusiasme penawar untuk berpartisipasi sangat tinggi, terutama ketika kumpulan kristal sumber kosong terakhir dikirim ke platform lelang. Lelang juga memasuki klimaks. Bab 1476, banyak hal baik. 100 kristal sumber kosong, untuk mengingatkan semua orang, ini adalah kumpulan terakhir dari kristal sumber kosong yang telah kami simpan. Nanti, kristal sumber kosong tidak akan muncul di lelang manapun. Oleh karena itu, ada lebih banyak penawar yang tertarik. Siapkan anggaran. Petik 2. 100 kristal sumber kosong. Hati Lan Xuanyu bergetar sedikit ketika dia mendengarnya, tetapi dia langsung berpikir bahwa sekarang MT Wong telah berada di Akademi Shrek untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu berapa banyak kristal sumber kosong yang telah lahir. Kristal asal Kong sekarang dengan harga setinggi langit di galaksi Kuda Naga, dan klan Yukong hampir mengumpulkan kristal asal kosong dengan segala cara, tetapi Lan Xuanyu ini benar-benar tidak begitu bersemangat sekarang. Ada cacing di dalam rumah. Selama ada cukup waktu, Kong Yuanjing benar-benar tidak ada habisnya. Ketika ada kesempatan untuk kembali ke Shrek, saya benar-benar harus membawa beberapa manfaat untuk Sora Wom. Seperti yang diharapkan Lan Xuanyu, lelang 100 kristal Kong Yuan benar-benar memicu percikan yang kuat. Harganya terus naik, dan segera melampaui 5.000 koin kristal naga. Anda tahu, sekaranglah hari ini. Harga tertinggi di lelang. Berapa harga artefaknya? Menurut perkiraan Lan Xuanyu, seharusnya sekitar 400.000 koin kristal Tianlong. Seberapa langka artefak? Untuk klan Yukong, 100 kristal Kong Yuan bukanlah apa-apa sebelumnya, tetapi hal-hal ini adalah dasar dari ras mereka, dan sekarang mereka hanya dapat berpartisipasi dengan segala cara. Untuk banyak balapan, Kong Yuanjing juga merupakan hal yang baik. Pada akhirnya, harga 5.800 koin kristal naga surgawi jatuh, dan Kong Yuanjing akhirnya diambil kembali oleh klan Yukong. Tianlong pertama mengangguk sedikit, dan wajahnya menunjukkan kepuasan. Setiap orang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dengan kesadaran ilahi. Anda tidak perlu melihatnya dengan mata Anda, Lan Xuanyu juga dapat merasakan perubahan pada Tianlong pertama di sekitarnya. Tapi dalam sekejap dia mengerti dari mana asal kepuasan naga langit pertama. Klan Yukong berusaha sekuat tenaga untuk berpartisipasi dalam pelelangan Kong Yuanjing, yang berarti ketergantungan mereka pada Kong Yuanjing masih sangat besar, dan sekarang paling besar. Penyimpanan kristal sumber kosong ada di tangan suku Tianlong dan Tianma. Meskipun dijanjikan bahwa hal-hal ini akan diberikan secara bertahap kepada klan Yukong, ini setara dengan memegang darah kehidupan klan Yukong dan mengendalikan salah satu dari 10 klan yang kuat ini di tangannya sendiri. Namun, dalam pandangan Lan Xuanyu, klan Yukong hanya meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Lagi pula, bahkan untuk suku Naga dan Tianma, cadangan kristal sumber kosong terbatas. Apa yang harus saya lakukan jika kristal sumber kosong ini habis? Bisakah klan Yukong hanya duduk dan makan langit? Jika ras mereka ingin berkembang dan berlanjut, saya khawatir mereka benar-benar perlu mencari sumber daya alternatif. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Lan Xuanyu. Batuk-batuk, tidak mungkin serangga kosong itu kembali. Setelah pelelangan pada hari ini, Lan Xuanyu benar-benar melihat kengerian lelang besar Longma. Mereka yang ikut dalam pelelangan pasti bisa dikatakan sebagai sumber daya yang sangat besar. Seluruh Federasi Douluo tidak bisa mengeluarkan barang-barang ini hanya untuk dilelang hari ini. Sumber yang paling diperdebatkan adalah sumber daya yang secara langsung berguna dalam perang lelang kristal energi tidak hanya 10.000 yuan pertama, tetapi ada beberapa batch kemudian, dan harganya naik. Selanjutnya, ini akan menjadi lot terakhir hari ini. Ini juga sangat akrab bagi semua orang,
dan juga dikenal sebagai salah satu sumber daya paling berharga dari galaksi kuda naga kita. Itu hanya diproduksi oleh Draco dan Pegasus, Tianyang Spar. Benar, Anda tidak salah dengar, ini adalah Celestial Spar. Ini juga pertama kalinya Celestial Spar muncul di lantai lelang. Jadi, semua orang harus memanfaatkan peluang ini. Ada 30 Celestial Spar, ini akan dimasukkan ke dalam pelelangan. Kami akan menawar 5 yuan setiap kali, dibagi menjadi 6 kelompok. Harga cadangan dari 6 kelompok adalah sama, 10.000 koin kristal Tianlong. Petik 2. Mendengar harga cadangan ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan napas. Ini adalah sosok astronomis. Harga dasar total dari 6 kelompok adalah 60.000 koin kristal Tianlong, ditambah popularitas lelang hari ini. Saya khawatir harga yang bisa dijual 30 Tianyang Spar ini tidak kalah dengan artefak, bukan? Jangan berpartisipasi dalam ini. Lihat saja perubahannya. Suara dari kursi pertama Tianlong bergema di telinga semua orang. Para ksatria naga mengerti dan tetap diam. Di lelang sebelumnya, para ksatria naga jarang mengambil gambar. Bagi mereka, item jenis sumber daya ini benar-benar tidak ada di mata mereka. Namun, setiap dari mereka membutuhkan Heavenly Rising Spar, bahkan sebagai seorang ksatria naga, jumlah persembahan setiap tahun sangat terbatas. Oleh karena itu, kursi pertama naga langit mengingatkannya. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, dia juga menatap Lan Xuanyu secara khusus. Lan Xuanyu mengangguk, menyatakan pengertian. Para ksatria naga tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pelelangan Spar alami, tapi itu bukan karena mereka ingin menghasilkan uang dengan Spar alami tersebut. Rencana Lan Xuanyu untuk klub Tianlong benar-benar melihat rencana lengkapnya, hanya Jiang Wei Qiang, yang pertama dari Tianlong, dan Zhong Zichang, ksatria naga Fajar, yang kedua dari Tianlong. Ya, langkah pertama dari rencana itu akan segera dimulai. Begitu Spartian yang dirilis, seluruh pelelangan langsung menjadi berisik. Seperti yang dikatakan Zhang Minxuan, Spartian yang tidak pernah muncul di pelelangan manapun. Ini karena bahkan suku naga dan Tianma sendiri tidak cukup. Hanya ksatria naga dan ksatria Pegasus yang memenuhi syarat untuk menggunakannya dalam latihan normal. Itu bisa dikatakan sangat berharga. Kadang-kadang ada arus keluar, yang juga merupakan sosok astronomis, dan hanya ras kuat itu yang dapat bertukar sumber daya yang sangat penting dengan suku naga dan Tianma. Dan dalam lelang besar hari ini, begitu banyak hari Spar yang tumbuh diambil untuk berpartisipasi dalam penawaran, yang benar-benar mengejutkan semua penawar. Besarnya energi kehidupan yang terkandung di dalam Spartian yang tidak dapat lagi diukur dengan kuantitas, yang terpenting juga mengandung beberapa ciri penciptaan. Sederhananya, bahkan jika itu adalah keberadaan seperti pohon keabadian, menyerap Spar surgawi adalah tonik mutlak. Hal ini, bagi seorang individu, adalah kultivasi, peningkatan diri, peningkatan alam, dan kesadaran. Itu bahkan merupakan harta karun dari menyentuh dunia 3 dimensi ke dunia 4 dimensi. Untuk planet atau bentuk kehidupan yang kuat, ini bahkan merupakan kesempatan untuk promosi. Sulit untuk diukur berdasarkan nilai, ini benar-benar tidak ternilai harganya dan tidak memiliki pasar. 10.000 koin kristal naga bernilai banyak uang. Namun pada kenyataannya, itu jauh dari mencapai tingkat nilai dari Spartian yang itu sendiri. Di awal pelelangan, kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 koin kristal surgawi. Mari kita mulai lelang gelombang pertama 5 kristal surgawi. Silakan menawar. 20.000. Sebuah suara keras langsung berteriak menggandakan harga cadangan. Ini tidak pernah terjadi di lelang sebelumnya. Ini adalah 20.000 koin kristal naga langit. Namun, harga permintaan tinggi tidak mempengaruhi antusiasme penawar lain. 25.000. Harga tinggi kedua hampir menyusul. Membanjiri harga pertama yang ingin menakut-nakuti lawan dengan harga tinggi. Tianyang Spar benar-benar bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Hal ini tidak bisa diukur dengan harga normal. Harga yang terus meningkat juga membuat Lan Xuanyu diam-diam tidak bisa berkata-kata. 5.000. Harganya terus naik, dan 5 pedang surgawi yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat telah ditampilkan di nampan. Bintang naga langit adalah dunia dengan energi kehidupan yang sangat kaya, tetapi ketika pertarungan akhir-akhir ini muncul, aura kehidupan di dalam seluruh lapangan Tianlong meningkat. Lingkaran bergerak itu telah membuat mata para pemimpin dari semua ras yang berpartisipasi dalam pelelangan menjadi merah. Anda harus tahu bahwa jika Anda mendapatkan kembali Spar surgawi,
adalah mungkin untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Belum lagi yang lainnya, 100.000. Saat ini, seorang penawar di barisan depan kamar pribadi keluar dan mengangkat plat nomor di tangannya. Adegan semarak aslinya sepertinya langsung terjebak di leher, dan semua penawaran berhenti tiba-tiba. Harga 100.000 koin kristal naga sudah sangat menakutkan. Bagaimanapun, itu hanya 5 spar surgawi. Bab 1477 menawar. 105.000. Plat nomor di baris kedua dinaikkan, dan harganya naik lagi. Penawar lainnya tidak terkejut dengan harga 100.000. 150.000. Penawar di baris pertama kamar pribadi menyebut harga lagi, dan langsung menaikkan harga ke tingkat lain. Kesadaran Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menyelidiki ke arah suara itu, meskipun dia membuat rencana keseluruhan, dia tidak tahu bagaimana menerapkan rencana itu. Ini adalah rahasia terbesar dari Federasi Longma sekarang, dan dia tidak ingin mengetahuinya. Rahasia semacam ini adalah milik Federasi Longma, dan lebih aman jika dia tidak mengetahuinya. Seiring dengan pemindaian kesadaran ilahi, Lan Xuanyu telah melihat penawar, yang tingginya hanya sekitar 1,2 meter, tetapi memiliki bahu yang sangat lebar. Dia terlihat seperti manusia, tetapi dia sangat jelek, dengan hidung yang menciut, mata kecil, dan bibir tipis. Dia mengenakan kostum merah dan putih, tetapi dia tidak terlihat bagus sama sekali. Perawakan pendeknya memiliki perasaan yang aneh. Lan Xuanyu mengenali populasi ini. Ini adalah salah satu dari 10 populasi terbesar di galaksi Dragon Horse, tetapi berbeda dari populasi rama pertempuran dari ras iblis bersenjata 8 dan ras mantis. Ini adalah populasi kuat yang pandai berproduksi dan dikenal karena ketelitiannya. Kekuatan mereka terutama tercermin dalam sumber daya, nomor 2 setelah suku Naga dan Tianma. Dengan sumber daya yang besar, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan banyak spesies. Kristal energi kualitas tertinggi diproduksi di Draco, tetapi planet dengan mineral kristal energi terbesar adalah planet tempat populasi ini berada. Dengan daya tarik sumber daya, banyak kelompok bersatu di sekitar mereka. Kali ini Federasi Longma didirikan, oposisi terbesar datang dari kelompok ini. Bahkan suku Tianlong dan Tianma tidak akan menggerakkan mereka dengan mudah. Ini adalah salah satu dasar dari galaksi Longma. Nama kelompok ini dinamakan suku Tianhe, yang memiliki jumlah kapal perang terbanyak, lebih banyak dari suku Naga dan suku Tianma. Saat ini, penawar adalah Perdana Menteri dari klan Tianhe. Yang terkuat dari suku Tianhe, dan penguasa suku Tianhe, adalah Kaisar Tianhe, tetapi dia tidak datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Perdana Menteri Tianhe ini adalah orang kedua dari klan Tianhe, dan posisinya sama mulia. Langit dan bintang, tempat klan Tianhe berada, juga merupakan planet dengan sumber daya yang sangat melimpah, namun dari segi tingkat kehidupannya masih jauh dari bintang naga langit dan Pegasus. Dalam proses kebangkitan suku Tianlong, suku Tianhe memberikan dukungan di belakangnya, sehingga suku Tianlong yang baru bangkit kurang dari 10.000 tahun ini berhasil mengalahkan suku Tianma dan menjadi suku terkuat pertama di galaksi Kuda Naga. Oleh karena itu, hubungan antara klan Tianhe dan klan Naga relatif dekat, tetapi pembentukan Federasi Longma kali ini, klan Tianhe sangat menentangnya. Tentu saja, oposisi tidak sah, dan Federasi Longma sekarang telah dibentuk. Tetapi sikap mereka relatif negatif sampai sekarang, armada suku Tianhe belum menerima pengerahan dan transformasi terpadu. Dalam hal ini, bahkan pihak Tianlongsing tidak terlalu memaksa klan Tianhe. Menurut rencana, masalah populasi kecil dan menengah harus diselesaikan terlebih dahulu, dan akhirnya bernegosiasi dengan klan Tianhe. Jadi, jangan melihat hari ini dan penampilan Perdana Menteri, sebenarnya dia adalah tokoh besar di Federasi Longma. Begitu harga 150.000 koin kristal naga keluar, para pesaing akhirnya mereda. Mata kecil Tian dan Perdana Menteri bersinar, dan mereka dengan rakus memandangi batu Tianyang di panggung lelang. Sebelum dimulainya pelelangan Long Horse, tidak ada informasi item yang diumumkan, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan dilelang, semua suku hanya mengeluarkan lot mereka sendiri untuk berpartisipasi di dalamnya. Dia tidak menyangka akan ada hal yang bagus. Ini adalah tombak surgawi, yang berisi energi kehidupan tingkat tinggi. Benda ini mengambil kembali langit dan bintang, tetapi bukan untuk digunakan oleh siapapun. Bagaimanapun, basis kultivasi langit dan bintang tidak dominan, tetapi jika ini diserap oleh inti kehidupan langit dan bintang, itu akan terus menjadi inti kehidupan. Evolusi bermanfaat.
150.000 untuk pertama kalinya, 150.000 untuk kedua kalinya, 150.000 untuk ketiga kalinya, kesepakatan. Zhang Minxuan menjatuhkan palu, yang berarti bahwa gelombang pertama dari 5 Spartianyang jatuh ke tangan klan Tianhe. Mengingat harga lelang batch pertama Spartianyang mencapai 150.000, batch kedua akan dimulai dari 100.000, kata Zhang Minxuan. Ini adalah situasi yang sangat umum dalam sebuah lelang. Harga lot yang sama pada saat dilelang kembali akan mengacu pada harga transaksi lelang sebelumnya yang dikendalikan oleh juru lelang. Dalam hal ini, bidder tidak punya pendapat, lagi pula, tampaknya mustahil memenangkan sekumpulan natural spar dengan harga kurang dari 100.000. 150.000. Perdana Menteri Tianhe tidak ragu-ragu, dan segera menawar harga tinggi yang sama lagi, menunjukkan kekayaannya sepenuhnya. Tidak ada pergerakan di dua kamar pribadi Naga dan Tianma. Ini juga salah satu aturan yang tidak terucapkan, siapapun yang mengeluarkan banyak tidak dapat berspekulasi tentang harganya. Pada saat ini, telinga Lan Xuanyu tiba-tiba mendengar suara kursi pertama naga. Mata Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan indera ketuhanannya menyebar keluar. 15.000. Sebuah tawaran baru muncul, dan penawar tidak berada di baris depan, tetapi di baris belakang. Tawarannya adalah Liang Po, yang sebelumnya telah mengikuti banyak lelang. Segera setelah harganya dilaporkan, mata para penawar di sekitarnya langsung tertuju padanya. Setiap orang dengan mata yang tajam secara alami dapat melihat bahwa ia jelas bukan miliknya. Bisakah Blue Ocean Rache memiliki kekuatan ini? Ini jelas merupakan juru bicara dari orang kuat tertentu. Wajah Perdana Menteri Tianhe berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang, tetapi Zhang Minpo yang melaporkan harganya, dan dia tidak melaporkan plat nomornya. Untuk sementara, bahkan jika dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai, dia tidak dapat menemukan tawarannya. Siapa ini? 160.000. Perdana Menteri Tianhe membuat tawaran yang serius. 16.000. Naikkan harga lagi di belakang. Tambahkan 1.000 setiap kali, yang banyak untuk lelang lain, tetapi dibandingkan dengan harga yang dikutip oleh Perdana Menteri Tianhe, metode kenaikan harga ini agak provokatif. 165.000. Perdana Menteri Tianhe terus menawar dengan wajah muram. 155.100. Tarif dinaikkan lagi, kali ini hanya ditambahkan 100, yang merupakan kenaikan harga terendah yang diizinkan oleh aturan. Pada saat ini, kesadaran Perdana Menteri Tianhe telah menyapu ke arah suara, tetapi dia segera merasa bahwa kesadaran misterius memblokir kesadarannya sendiri, dan kesadarannya sendiri tidak dapat mendeteksi ke depan. Klan Tianhe tidak dikenal karena kekuatan pribadinya, untuk sementara waktu, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Namun, Perdana Menteri Tianhe tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat pintar, dan tidak menaikkan harga. Zhang Minxuan berkata di atas panggung, 105.100, apakah ada harga yang lebih tinggi? Fulan, setelah bertanya 3 kali berturut-turut, hitungan mundur dimulai, 155.100 untuk pertama kalinya. Tentu saja, waktu tinggal untuk tempat yang berharga ini sedikit lebih lama. Zhang Minxuan melebarkan suaranya dan memandang ke langit dan Perdana Menteri di bawah dengan mata panas. Wajah Tian dan Perdana Menteri tampak tenang, dan mereka sepertinya tidak berniat untuk mengajukan penawaran lagi. 16.500 untuk kedua kalinya. Gambar lelang Zhang Minbo sudah diangkat. Setuju. Zhang Minxuan dengan cepat menjatuhkan palu dan mengkonfirmasi hasil lelang gelombang kedua dari Spartianyang. Mata Perdana Menteri Tianhe membelalak. Dia tidak ingin melepaskan pertarungan Tianyang ini di pelelangan, tetapi menunggu sampai menit terakhir sebelum mengambil langkah lain dan menawar harga baru untuk menekan lawan-lawannya. Tetapi dia tidak menyangka, saat menyanyi untuk ketiga kalinya, Zhang Minxuan Jingran tidak mengutip harga lagi seperti biasanya, melainkan langsung menentukan hasil lelang. Artinya ini seharusnya tidak dilakukan oleh naga. Di lokasi lelang, juru lelang memenuhi syarat. Apakah akan menyanyi untuk ketiga kalinya terserah juru lelang sendiri, dan juru lelang akan menentukan sesuai dengan situasi tempat lelang. Lagi pula, saya sudah menyanyikan harga 2 kali, dan belum ada yang bergerak, tidak ada yang salah dengan konfirmasi percepatan lelang. Bab 1478, akhir dari hari pertama. Saya melewatkan 5 pertandingan Tianyang, Perdana Menteri Tianhe patah hati. Meskipun barang ini sedikit lebih mahal, biasanya tidak mungkin untuk membeli. Jika Anda ingin mendapatkan sedikit Celestial Spar, Anda perlu menukar sumber daya yang sangat berharga.
Berikutnya adalah gelombang ketiga dari Spartianyang, masih mulai dari 100.000, silakan menawar. 150.000, oke. Penawar gelombang kedua untuk Tianyang Jingxi baru saja diambil di barisan belakang, dan mereka menawar 150.000 koin Tianlongjing. Kali ini, Perdana Menteri Tianhe tidak ragu-ragu, dan berkata dengan dingin, 160.000. 16.000. Masih rutinitas yang sama. Lan Xuanyu sedang duduk di ruang pribadi, dia benar-benar mengikuti pelelangan tanpa kesulitan. Itu adalah Tianlong pertama yang memintanya untuk menaikkan harga, untuk mencegah hari itu dan Perdana Menteri mendapatkan spar surgawi ini terlalu mudah. Apakah itu diambil? Tidak masalah, ini semua untuk pelelangan yang akan datang. 170.000. Perdana Menteri Tianhe dengan marah meneriakkan rekor harga baru. 171,000. Liang Po menaikkan harga lagi. 180.000. Perdana Menteri Tianhe mengajukan tawaran lagi tanpa ragu-ragu. 200.000. Para penawar di belakang akhirnya berhenti menambahkan 1.001.000, dan sepertinya memiliki keinginan yang kuat untuk membeli. Siapa Perdana Menteri Tianhe hanya memikirkan ide ini sekarang. Menurutnya, lawan benar-benar akan bersaing dengannya saat ini, dan itu bukan anak dari suku Naga dan Tianma. Jika ini adalah penitipan anak, transaksi tidak akan dipercepat sekarang, dan saat ini tidak akan ditawar. 200.000, ini 200.000 koin kristal naga surgawi, Anda dapat membeli setengah dari artefak. Meskipun nilai Spartianyang sangat besar, kelima buah ini tidak sebanding dengan pengeluaran yang banyak, ini adalah harga yang mahal. Tian dan Perdana Menteri berkata dengan sungguh-sungguh, 201.000. Kali ini gilirannya untuk menaikkan harga dengan hati-hati. Tidak ada suara, Liang Po menyerah dan terus mengajukan tawaran di bawah kendali indera spiritual Lan Xuanyu. 201.000, pertama kali. 201.000, kedua kalinya. 201.000, ketiga kalinya, kesepakatan. Pop, palu jatuh dan harganya tinggi. Ada banyak diskusi di kerumunan, dan yang paling banyak dibicarakan adalah, kaya banget. Ya, ini terlalu kaya. Pertarungan Tianyang baru dilelang selama 3 putaran, dan nilai totalnya melebihi 500.000 koin kristal surgawi, yang setara dengan harga artefak. Bahkan dalam periode khusus, ini jelas merupakan harga tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tian Heshou, yang memotret gelombang ketiga Tianyang Spar, berlawanan dan tenang, dia bertanggung jawab atas urusan sehari-hari klan Tianhe, dan tentu saja mengetahui kekayaan klan Tianhe. Meski harga lelang ini sangat tinggi, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pentingnya Spar Tianyang bagi Tian Hexing. Yang paling membutuhkan tiang langit sebenarnya adalah langit dan bintangnya. Alasan terpenting adalah planet ini perlu berevolusi. Langit dan bintang di mana mereka berada adalah tingkat yang berbeda dari Tianlong dan Pegasus, tetapi energi kehidupan secara keseluruhan sangat besar, perbedaannya adalah alam, dan kekuatan penciptaan di tombak Tianyang adalah yang paling kuat. Kesempatan untuk meningkatkan ranah inti kehidupan. Mereka telah mencoba berkali-kali sebelumnya, dan tingkat inti kehidupan Tian Hexing telah meningkat. Selama mereka diberi cukup tombak Tianyang, mereka percaya bahwa dalam waktu dekat, Tian Hexing akan bisa menjadi planet yang setingkat dengan Tianlong dan Pegasus. Oleh karena itu, bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan spar alami. Dalam beberapa tahun terakhir ini, suku Naga dan Tianma telah dengan sengaja mengincar suku Tianhe dan menjaga agar tidak terjadi. Sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan spar Tianyang. Mereka seharusnya tidak melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, mengetahui bahwa suku Naga dan Tianma mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar, dia hanya bisa menerimanya dengan sukarela. Setelah menguatkan kepercayaannya, 3 gelombang berikutnya dari penawaran spar Tianyang, Perdana Menteri Tianhe tidak lagi ragu-ragu. Tidak perlu menaikkan harga, ketiga batch batu kristal Tianyang dijual dengan harga tinggi lebih dari 200.000 koin kristal Tianlong. Pada akhirnya, 5 dari 6 gelombang spar Tianyang jatuh ke tangan mereka. Hari pertama penawaran untuk Longma Grand Auction sekarang sudah berakhir. Niscaya, hal-hal yang lebih baik akan muncul nanti. Lelang di hari kedua akan fokus pada senjata dan perlengkapan, dan lelang di hari ketiga akan fokus pada harta semua ras. Lelang sumber daya pada hari pertama lebih ditujukan pada kelompok besar dengan tentara, dan lelang pada 2 hari berikutnya ditujukan pada senior yang kuat dari Federasi Longma. Cahaya perak berkedip, dan para ksatria naga berteleportasi.
Zhang Chujia juga pergi dengan bantuan kursi pertama Tianlong. Lan Xuanyu memiliki status terendah, dan dia serta Bai Xiuxiu tetap tinggal sampai akhir. Ketika Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, berteleportasi, dia memberinya pandangan khusus, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya matanya yang memiliki makna yang dalam. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu akhirnya pergi dan langsung berteleportasi kembali ke tempat tinggal Tianlong mereka. Suasana hari ini agak salah, Sister Blue. Bai Xiuxiu telah menahannya selama sehari dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak ketika dia kembali. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menariknya ke dalam pelukannya dan menciumnya beberapa kali. Jangan membuat masalah, apakah kamu tidak takut ketahuan? Bai Xiuxiu mendorongnya dengan marah. Hati Lan Xuanyu bergetar, dia benar-benar khawatir, tidak khawatir tentang hal lain, perasaan spiritual yang ditunjukkan Zhang Chujia hari ini terlalu kuat, dan perasaan spiritualnya sendiri mungkin tidak dapat mendeteksi penjelajahannya. Ibu baptisku benar-benar luar biasa. Berbagai perilakunya hari ini membantu Tianlong sebagai orang pertama yang sepenuhnya mengambil kembali posisi yang sebelumnya terguncang di antara para ksatria naga. Seru Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu mengangguk, dan dia secara alami melihatnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ksatria Naga Fajar, Lan Xuanyu berkata, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah beradaptasi dengan perubahan, dan tidak melakukan apa-apa. Perang antara Federasi Longma dan Alam Merah akan segera dimulai, tidak peduli bagaimana mereka bertarung secara terbuka, selama mereka tidak mengancam kita itu saja, prioritas utama kami adalah meningkatkan basis kultivasi kami dan membuat kekuatan kami lebih kuat. Petik 2. Baiklah, mineral yang difoto hari ini tidak akan menimbulkan kecurigaan, bukan? Tanya Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu berkata, masalahnya tidak besar, para ksatria naga tidak melihat benda-benda itu. Kita harus menembak besok dan mengambil beberapa peralatan bagus, terutama senjata. Bai Xiuxiu berkata, ayo, latihan, Sister Blue. Panggil aku Sister Lan lagi, aku tidak diterima. Lan Xuanyu mengancam. Kemudian dia melihat mata provokatif Bai Xiuxiu. Pada akhirnya dia tetap tidak berani melakukan apapun, itu karena dia sama sekali tidak ceroboh di belakang garis musuh, sehingga dia harus konsentrasi untuk berlatih. Penawaran pada hari pertama lelang besar Longma telah mencapai klimaksnya, dan seluruh bintang naga bahkan lebih semarak dari sebelumnya. Memanfaatkan lelang besar Longma, di malam hari, akan ada beberapa lelang kecil di pembukaan kota naga. Manfaatkan arus orang yang padat. Lelang kecil tidak selalu tanpa barang bagus. Misalnya, di beberapa lelang pasar gelap, harta karun terbaik seperti Spartian yang kadang-kadang tampak menarik perhatian. Arus besar orang dan banyak penawar membuat setiap pelelangan menguntungkan konsumsi berbagai bahan di seluruh kota naga langit telah menciptakan rekor tertinggi dalam sejarah. Di hari kedua, lelang Long Horse akan dilanjutkan sesuai jadwal. Dibandingkan dengan hari pertama, lelang hari ini sebenarnya lebih cenderung menarik perhatian masyarakat awam. Alasannya sederhana, lelang hari ini semua peralatan jenis ini, dan tidak ada kekurangan artefak. Untuk orang biasa, jika bukan karena pelelangan, bagaimana mereka bisa melihat artefak itu? Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu masih datang ke ruang pribadi rumah lelang pada pagi hari, namun, dia tidak duduk di posisi kemarin, yang merupakan kursi pertama Tianlong, tetapi bersama dengan Bai Xiuxiu, menemani yang terakhir. Bab 1479, Excalibur Beku Azure. Benar saja, ketika para ksatria naga tiba hari ini, keempat tetua Zhang Chujia tidak datang ke pelelangan lagi. Lan Xuanyu bahkan merasa bahwa kedatangan Zhang Chujia kemarin adalah khusus untuk dirinya sendiri. Duduk di posisi belakang, dia ingin lebih tenang, tetapi semua ksatria naga ada di sana. Selain tempat untuk menyambutnya, sulit baginya untuk berbicara dengan ksatria naga manapun. Ksatria naga Downing Zhong Zichang tampaknya menjalankan bisnis seperti biasa, tidak ada perubahan emosional, dan dia menanggapi sapaannya dengan senyuman. Dan ketika naga pertama kali datang pada hari itu, dia bahkan berinisiatif untuk menyapanya, dan kemudian duduk di depan. Ksatria naga lainnya tampaknya lebih bersahabat dengan dia. Lan Xuanyu tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Aku khawatir para ksatria naga lainnya tidak tahu siapa dia sekarang, bukan? Ibu baptis saya sungguh luar biasa. Bahkan eliminasi dan pertempuran membantu Tianlong pertama-tama menyelesaikan kontradiksi internal, setidaknya untuk sementara. Benar saja, jahe masih berusia tua dan pedas. Lelang hari ini, juru lelang diubah.
Dan ketika juru lelang datang ke panggung, Lan Xuanyu terkejut, karena yang satu ini telah keluar dari kotak mereka. Dari 18 ksatria naga, hanya 3 yang perempuan, dan ini adalah salah satunya. Sedikit, Li Jingyi, ksatria naga bulan bintang. Di antara 18 ksatria naga, itu peringkat ke-17. Itu yang lebih lemah. Tapi biarpun kekuatannya lemah, itu adalah ksatria naga. Lelang hari ini sebenarnya dipandu oleh seorang ksatria naga. Ksatria naga bulan bintang Li Jingyi muncul di panggung lelang. Penampilannya tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki temperamen yang mulia dan berdebu. Dia terlihat baru berusia 27 atau 8 tahun. Dia ramping dan tinggi. Jenis warna bergerak. Saat dia melangkah ke platform lelang, kesadaran yang tak terlihat langsung meluas keluar, dan kekuatan kesadaran yang luar biasa langsung menenangkan suara semua penawar yang berpartisipasi dalam lelang. Tiba-tiba, dia menjadi objek perhatian. Halo semuanya, dan selamat datang untuk berpartisipasi dalam lelang hari berikutnya. Saya Li Jingyi dari Tianlong Club, dan saya juru lelang yang bertanggung jawab hari ini. Meski tidak banyak orang yang mengenalnya, pemimpin senior dari semua ras mengetahuinya. Ketika ksatria naga bulan bintang muncul di atas panggung, mereka secara alami menjadi diam. Alasan mengapa saya berada di sini untuk memimpin lelang hari ini terutama karena beberapa lot yang kami tawar hari ini perlu dipajang. Jika semua orang siap, maka kami akan segera mulai. Minta staf untuk mengirimkan lot pertama. Petik 2. Lan Xuanyu sangat mengagumi gaya lelang klan naga tidak banyak omong kosong, mulai saja. Pengenalan setiap lot tidak berlebihan. Secara umum, semakin lama perkenalannya, semakin berharga itu. Sebuah gerobak didorong dari belakang panggung, gerobak itu sangat panjang dan dilapisi kain merah, samar-samar terlihat volume yang ditutupi kain merah itu cukup besar. Sebagai lot pertama hari ini, secara alami akan menjadi hit instan. Jadi, yang bisa saya katakan pertama-tama adalah lot pertama kita hari ini adalah artefak. Li Jingyi berkata sambil tersenyum, dan kata artefak, dalam sekejap, puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam pelelangan sedikit digoreng. Artefak, itu adalah artefak. Apa artefak itu? Senjata dan peralatan yang kuat yang dapat menghancurkan dunia, dan hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang benar-benar dapat memainkan perannya. Itu dapat digunakan bahkan dalam pertempuran luar angkasa. Kapal perang biasa tidak dapat menghentikan kekuatan artefak. Li Jingyi lebih langsung daripada juru lelang kemarin. Setelah perkenalan singkat, dia merobek kain merah di gerobak. Di bawah kain merah bukanlah sebuah item, tapi sebuah perisai-perisai yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui mengisolasi nafas dari item di dalam perisai tersebut. Di perisai transparan, yang bisa dilihat adalah pedang panjang. Ya, itu pedang. Ini adalah senjata yang tidak digunakan oleh klan naga, semua senjata ksatria naga adalah tombak naga. Pedang panjang ini, sekitar 4 kaki jauhnya, memancarkan cahaya perak yang cemerlang. Yang lebih aneh lagi adalah ada banyak kilatan dingin di atasnya, memancarkan cahaya biru dan bayangan samar. Meskipun bilahnya panjang, namun tidak lebar, lebar bilahnya hanya sekitar 3 jari. Terdapat lekukan di tulang punggung, dan cairan biru tua mengalir samar di lekukan. Excalibur biru dan beku. Artefak ini bukan milik keluarga naga kami, tapi piala yang diperoleh keluarga kami ribuan tahun yang lalu. Tuan penempaan keluarga kami pernah mempertimbangkan untuk menyempurnakannya untuk membuat kami tombak naga yang cocok untuk klan naga. Namun, ditemukan bahwa tidak mungkin untuk mencairkannya kembali karena hawa dingin yang dipancarkan dari pedang dewa ini terlalu kuat. Setidaknya kemampuan yang diketahui, tidak ada yang bisa langsung melelehkannya. Baik dalam atribut es dapat digunakan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Muncul dengan bidang es terbatas berwarna biru jernih, yang dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, dan dapat digunakan selama ribuan mil. Ia memiliki banyak karakteristik, dan saya tidak akan memperkenalkannya di sini. Ini adalah tingkat menengah di antara artefak. Saat berbicara, Li Jingyi melambaikan tangan kanannya, dan lapisan atas perisai menghilang dengan begitu tenang, pedang dewa biru dan es sudah dalam genggamannya pada saat berikutnya. Menjentikkan pergelangan tangannya, lapisan bayangan pedang bermekaran, dan suhu rendah yang menakutkan menyebar dalam sekejap, dan seluruh langit ditutupi dengan bayangan biru pada saat ini. Rasa dingin yang menggigit dapat dengan jelas dirasakan oleh para penawar yang berpartisipasi dalam lelang dan orang-orang di luar. Pada saat ini, suhu seluruh kota naga langit sepertinya turun.
Apakah cakupan pengaruhnya begitu besar? Melihat pemandangan ini, semua orang merasa terkejut. Belum lagi kekuatan serangan artefak ini, fakta bahwa itu dapat mencakup domain es yang begitu luas sangat mengesankan. Saya perlu mengingatkan semua orang bahwa jika Anda tidak memiliki tingkat setidaknya 0 mutlak, jangan pertimbangkan artefak ini. Artefak ini terlalu dingin, dan itu bukan atribut yang sesuai, dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Saat berbicara, Li Jingyi mengangkat tangan yang memegang pedangnya dan dapat dengan jelas melihat bahwa sudah ada lapisan ekstra es biru di tangannya. Apa yang dia katakan sudah sangat jelas. Artefak ini memiliki kekuatan luar biasa, tetapi masalahnya adalah sangat sombong dan sulit dikendalikan. Ini bukan atribut yang sesuai, dan itu juga memiliki kemampuan pamungkas atribut es. Jika tidak, orang lain bahkan tidak akan mendapatkannya. Penggunaan hukum. Ini juga merupakan kunci pengaruhnya terhadap nilai artefak ini. Itu bahkan tidak bisa dilebur, dan sekarang saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu berhasil disempurnakan. Lan Xuanyu tahu bahwa di antara 18 ksatria naga, ada satu orang yang pandai atribut es. Dia mengintip ke arah orang itu, yang sepertinya tidak tertarik pada pedang dewa biru yang diselimuti es. Sebagai artefak yang dikuasai oleh klan naga, ksatria naga ini pasti pernah melihat artefak ini. Dia tidak bergerak, entah karena dia memiliki artefak yang lebih baik, atau karena artefak itu sendiri memiliki masalah yang lebih besar. Bai Xiuxiu menyentuh Lan Xuanyu dengan ringan, dan Lan Xuanyu menoleh untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa matanya bersinar, ya, seperti yang dilihat naga ketika mereka melihat harta karun itu. Jelas, dia sedikit tergoda dengan artefak ini. Di antara 7 setan Shrek, ada 3 orang yang pandai atribut es, Bai Xiuxiu dan Lan Mengkin secara kolektif disebut Dewi Es. Selama Lan Mengkin menerobos ke tingkat dewa, dia juga bisa menggunakan pedang panjang tingkat artefak ini. Meskipun Bai Xiuxiu pandai menggunakan senjata, dia seharusnya bisa menggunakannya dengan enggan. Yang ketiga adalah dirinya sendiri. Atribut yang dikendalikan oleh Dewa Naga secara alami adalah level tertinggi. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu perlahan berdiri dan mengambil plat nomor di sampingnya. Pada saat ini, kursi pertama Tianlong berkata, artefak ini memiliki efek samping, membekukan kesadaran ilahi, membuatnya lambat saat menggunakannya. Oleh karena itu, nilainya tidak terlalu tinggi. Sebagai item pertama, banyak yang disajikan. Kami telah mempertimbangkan bahwa jika kami ingin benar-benar memainkan perannya, kami tidak hanya harus memiliki kesadaran spiritual yang kuat, tetapi juga memiliki metode konfrontasi yang sesuai. Ini harus dipertimbangkan. Petik 2, Bab 1480, berpartisipasi dalam pelelangan. Ini jelas merupakan pengingat bagi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tertegun sejenak, lalu membungkuk ke kepala Tianlong. Metode konfrontasi yang sesuai dengan kesadaran ilahi. Apakah dia, Bai Xiuxiu, dan Lan Mengkin memilikinya? Seharusnya bisa, bukan? Lan Mengkin juga memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, dan Bai Xiuxiu pandai mengendalikan atribut es. Sedangkan untuk dirinya sendiri, garis keturunan Dewa Naga memiliki tingkat kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Benar saja, Li Jingyi di atas panggung sudah menjelaskan. Pedang ilahi tersegel es biru tidak hanya dapat membekukan segalanya, tetapi juga membekukan kesadaran ilahi terlepas dari musuh dan kita, membuat kesadaran ilahi melambat. Berhati-hatilah saat menggunakannya. Sekarang pelelangan dimulai, harga awalnya adalah 150.000 hari koin kristal naga. Karakteristik artefak ini telah dipahami sepenuhnya. Artefak ini memiliki kemampuan domain yang kuat, tetapi memiliki banyak batasan. Ini benar-benar artefak yang hanya dapat disentuh oleh kekuatan tingkat dewa. Atribut es terbatas, dan juga membekukan para dewa. Ia juga membutuhkan atribut untuk mencapai tingkat ekstrim. Derajat es bisa digunakan, kemampuannya sendiri tidak mudah dikendalikan. Justru karena banyaknya batasan yang mempengaruhi nilai artefak ini. Meskipun dinilai sebagai artefak kelas menengah, artefak kelas rendah, jika tidak ada batasan, harganya jauh lebih tinggi daripada itu. Tidak peduli seberapa kuat artefak itu tidak dapat digunakan, itu tidak masuk akal. Karakteristik membekukan kesadaran ilahi benar-benar membuatnya agak hambar. Bahkan kesadarannya sendiri akan membeku, yang secara alami akan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi dan kemampuan seseorang. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bertarung satu sama lain, dan kemenangan atau kekalahan seringkali dapat diputuskan dalam sekejap.
Dalam hal ini, Anda membutuhkan waktu lama. 150.000 koin kristal naga, harga ini benar-benar bukan apa-apa untuk sebuah artefak. Tapi saat harga reservasi keluar, penonton terdiam. Pertama-tama, apa yang harus ditimbang setiap orang, meskipun artefaknya bagus, apakah bisa digunakan? Untuk ras yang lebih kecil, 150.000 koin kristal naga surgawi bukanlah jumlah yang kecil. Jika tidak dapat digunakan, mengapa mereka menembaknya kembali? Adapun balapan besar, itu juga akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan artefak yang tidak berasa seperti itu. Di galaksi kuda naga, tidak ada ras besar yang ahli dalam atribut es, dan hanya beberapa ras kecil yang memiliki kemampuan ini. Jika tidak, artefak ini telah lama dijual oleh klan naga untuk menghasilkan uang. 150.000. Akhirnya, seseorang membuat penawaran. Wajah Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi terlihat sedikit lebih baik. Ini adalah tempat pertama yang dia selenggarakan. Jika dijual langsung, itu akan sedikit memalukan. Meskipun dia juga merasa bahwa harga 150.000 yuan agak sedikit menyesali artefak ini. Tapi artefak ini telah ada di tangan naga selama bertahun-tahun, dan itu adalah trofi bertahun-tahun yang lalu. Aneh untuk mengatakan bahwa artefak ini hanya memiliki satu pengguna sebelumnya, kursi kedua dari generasi sebelumnya, ibu dari Tianlong Jiang Wei yang pertama, ibu baptis Lan Xuanyu, dan kesatria naga api Zhang Chujia. Zhang Chujia bukan dari atribut es, tetapi atribut api yang sangat kuat, dengan kemampuannya sendiri, dia dapat menekan karakteristik artefak ini dan menggunakannya pada waktu-waktu tertentu. Tapi kemudian karena jenis artefak terbatas lainnya, aku melepaskan pedang es biru-biru ini, itu benar-benar karena itu menahan efek sampingnya dan membutuhkan terlalu banyak kekuatan naga, terutama ketika atributnya berlawanan. Lan Xuanyu mengangkat plat nomor di tangannya, dan dia menembak. Penawar luar tidak secara aktif mengutip, yang secara alami merupakan hal yang baik. Hanya 150.000. Dia masih memiliki lebih dari 4 juta koin kristal naga surgawi, yang diberikan oleh Ibu Baptis, tanpa bayaran. Beberapa artefak lagi bisa diganti. Jangan lakukan itu tanpa alasan. Tianlong pertama tidak membujuk apapun, bagaimanapun, artefak dan koin kristal Tianlong setara dengan sirkulasi internal naga. Meskipun semua orang tidak terlalu menyukai pedang dewa bersalut es biru-biru ini, itu juga merupakan artefak, aset penting. Bahkan para ksatria naga, tidak semua orang memiliki alat ajaib. Meskipun artefaknya kuat, itu pasti cocok untuk yang terbaik. Beberapa ksatria naga memiliki atribut khusus dan tidak memiliki artefak yang cocok dengan atribut mereka sama sekali, jadi akan lebih baik menggunakan senjata dengan level yang relatif rendah untuk lebih membantu mereka. Misalnya, Li Jingyi, ksatria naga bulan bintang, adalah salah satu perwakilan, dia sendiri tidak memiliki senjata ajaib. 15.000. Tangan Li Jingyi menunjuk ke kotak klan naga. Kutipan itu tiba-tiba berhenti, dan beberapa detik kemudian, kutipan lain muncul, 155.000. 160.000. Lan Xuanyu mengutip lagi tanpa ragu-ragu. Uang itu bukan milik Anda sendiri, tidak ada salahnya membelanjakannya. Suara luar hilang, tidak ada lagi kutipan. Sebenarnya sudah diketahui keluarga Han tentang artefak ini, bahkan artefak ini bukanlah yang pertama kali muncul di lelang, bahkan pernah dilelang. Tetapi karena efek sampingnya terlalu besar, setelah bola balik, dia kembali ke tangan naga itu. Manfaat yang dibawa oleh benda ini kepada naga cukup besar, harga pelelangan pertama tinggi, tetapi ketika ditemukan, harganya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, klan besar dari Federasi Longma sebenarnya mengetahui artefak ini. Justru karena proses inilah harga cadangan yang diberikan kali ini benar-benar tidak tinggi. Layak untuk membeli artefak dengan ratusan ribu. Namun, penawaran Dragon Box yang terus-menerus memberikan kesan pertama kepada orang-orang bahwa mereka menaikkan harga. Jika ini terus menaikkan harga, tidak akan sepadan. Terlebih lagi, ada terlalu sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dapat digunakan dengan artefak ini. 160.000, pertama kali. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi juga sedikit kesal, mempercepat pelelangan. Ini adalah artefak. Anda terlalu tidak menghormati artefak, jadi kami bisa mendapatkannya kembali. Kedua kalinya untuk 160.000, yang ketiga untuk 160.000. Boom, penurunan palu selesai. Li Jingyi berkata, lelang tingkat artefak kami akan diminta oleh penawar untuk mengambilnya secara pribadi.
Jika mereka tidak dapat mengambil artefak, hasil lelang akan dibatalkan. Ini adalah aturan lelang artefak. Berikutnya, persahabatan 20 penawar nomor 1 datang ke atas panggung dan mengambil bagian Anda. Petik 2. Dan aturan ini, Lan Xuanyu tercengang sesaat. Bai Xiu menatapnya tanpa sadar, yang berarti apakah akan pergi sendiri. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, dan berjalan keluar sendiri. Bagaimanapun juga, pedang ilahi bersalut es biru-biru ini memiliki kemampuan untuk membekukan kesadaran ilahi. Dia khawatir kesadaran ilahi Bai Xiu tidak akan mampu menahannya. Dengan jari-jari kakinya sedikit menyentuh tanah, Lan Xuanyu sudah melayang, dan hari ini dia mengenakan gaun panjang berwarna putih. Dengan terbukanya sosok itu, rambut biru panjang berkibar di belakang kepalanya, bahkan jika penawar hanya melihat bagian belakang, mereka juga bisa melihat penampilan anggun. Ksatria naga wanita. Tanda tanya muncul di hati orang-orang kuat dari semua ras. Orang yang bisa berada di kotak naga secara alami adalah ksatria naga. Lan Xuanyu naik ke panggung lelang dan membungkuk sedikit untuk menyambut Li Jingyi, ksatria naga bulan bintang. Lan, selamat atas senjata sihirmu. Nilai ini pasti sepadan, Li Jingyi berkata sambil menyerahkan pedang ilahi bersegel es biru ke Lan Xuanyu. Ketika jarak semakin dekat, Lan Xuanyu juga bisa merasakan dengan jelas betapa kuat hawa dingin yang dipancarkan oleh pedang panjang kelas artefak ini, semacam hawa dingin setipis tulang yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Lingkaran warna-warni meledak darinya hampir seketika, raungan naga yang dalam bergema, dan rambut biru panjang di belakang kepalanya tidak berangin. Biru dalam lingkaran warna-warni tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan lingkaran cahaya biru melintas di mata Lan Xuanyu. Azure Frozen Divine Sword sedikit bergetar, dan saat itu jatuh ke telapak tangan Lan Xuanyu, cahaya pedang biru tiba-tiba naik sedikit, dan hawa dingin menekan, seolah-olah mencoba untuk melawan dan melepaskan diri dari tangannya. Lan Xuanyu memegang pedang panjang dengan tangan kirinya, dan menjentikkan pedang dengan jari tengah kanannya. Ada, ding, yang renyah. Rasa dingin yang awalnya terpancar dari penonton tiba-tiba menyatu menuju pedang biru yang tertutup es. Pedang ilahi menjadi tenang hampir seketika, dan bahkan warna biru samar di permukaan telah menyatu.